Kembali lagi bersama kita di podcast Dulaut. Yuk, tonton. Oke, di sini perkenalkan, nama saya Nadia Ika Fatul Hibrianti. Biasanya saya dipanggil Nadia. Dan di sini ada boleh diperkenalkan? Ya, saya Pak Saritan yang sehari-hari membantu mendidik anak-anak di SMP Negeri 2 Banglaut. Sebelumnya Saya Pak Soleh Ilham, sehari-harinya ya di rumah mengajar anak-anak, mengajar kaula tua di masjid, di musola. Alhamdulillah bisa silaturahmi di SMP 2 Tuban. di sini kita akan bertanya-tanya nih tentang beberapa pertanyaan tentang bulan puasa. Yang pertama yaitu apa sih Pak tujuan adanya puasa ini? Siapa ini? Mungkin ya, Boleh. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Sebagaimana dalam Al-Quran sudah dijelaskan pada ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian mendapatkan predikat takwa, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan orang yang bertakwa? Karena substansi bertakwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya orang yang melakukan puasa insya Allah akan menjadi keberkahan, dikuatkan imannya, akan dihapuskan dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya orang yang puasa itu mendapatkan titel muttaqin, ya memang dia benar-benar dengan keikhlasan hatinya menjalankan perintah itu. Kenapa? Karena puasa ini berat. Tidak makan, tidak minum sekitar berapa jam, itu 14 jam atau berapa. Itu kalau tidak didasari iman, maka akan berat. Orang yang melakukan menjalankan perintah ini adalah orang-orang yang bertakwa, sehingga mereka mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Mereka akan menjadikan Allah kuat imannya dan termasuk orang-orang yang muttaqin. Dan untuk Pak Sarikan sendiri, bagaimana cara kita biar kita tuh bisa istiqomah, apalagi anak SMP kan Pak, pasti mempunyai kegiatan yang begitu banyak, dan kadang itu kan masih ada yang mokel. Nah itu bagaimana caranya kita biar kita tetap istiqomah dalam menjalankan puasa? Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang puasa bagi anak-anak yang sudah balik itu wajib. Karena wajib, maka mau tidak mau harus puasa. Nah, bagaimana dalam melakukan kewajiban berpuasa ini, terutama bagi anak-anak ini, agar mereka konsisten, yang bahasa Mbak Nadia tadi istiqomah. Jadi memang sejak anak-anak, masa anak-anak ini, kita semuanya saja harus berlatih apa yang disebut menahan diri. Puasa itu sebelumnya kan menahan untuk tidak makan, menahan untuk tidak bicara yang tidak, kemudian menahan untuk tidak berbuat yang tidak baik. Nah, secara konsisten terus-menerus dari waktu ke waktu, kalau anak-anak kita itu kuat menahan, itu justru mereka akan memiliki kekuatan ketahanan. Jadi dengan tahan tidak makan, sebenarnya dia sudah tahan untuk melakukan sesuatu hal yang besar dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat itu, mungkin Yai Soleh juga punya banyak buku tentang itu, selalu punya laku hidup tirakat puasa, ya, terutama puasa-puasa yang sifatnya puasa sunnah melengkap sebagai puasa wajib di bulan Ramadan ini. Sehingga dengan puasa, dengan terus-menerus kemauan diri untuk menahan lapar, menahan suatu perkataan maupun tindakan yang tidak baik, anak kita semuanya itu nanti akan memiliki satu ketahanan. Dan ini
puasa selain bentuk kewajiban juga latihan diri, sehingga anak-anak kita mau tidak mau harus berlatih ngempet atau menahan diri. Ya. Nah, ini menjadi tantangan yang besar karena namanya usia anak-anak. Kadang-kadang mungkin yang tadi disampaikan oleh Yai Soleh, dasarnya kan iman. Kalau sudah dasarnya iman, dimanapun dia merasa dilihat oleh Allah, tidak akan pernah, walaupun nanti temannya menawari jajan, pasti tidak mau karena Allah melihat. Dan rasa bertahan untuk selalu dilihat Allah itu bentuk latihan yang sangat besar manfaatnya. Iya ya, demikian ya. Untuk Kiai Soleh sekarang, kita kan puasa diwajibkan untuk memperbanyak ibadah, Pak. Ya. Dari mulai kita sahur, terus nanti kita melaksanakan sholat tahajud, sholat 5 waktu, terus ada kegiatan tadarus, taraweh. Nah, saya melihat sekeliling teman-teman saya, kebanyakan itu malas, Pak. Apalagi ketika sahur itu kan seharusnya jangan langsung tidur ya, kita nunggu dulu sampai azan subuh. Nah, itu kebanyakan gak sholat subuh, Pak. Kan kita dikasih kayak lembaran sama guru kita buat ngisi kewajiban kita. Nah, terus saya melihat teman-teman saya sekelas itu kebanyakan gak sholat subuh ya. Itu bagaimana Pak cara mengatasinya? Ya. Jadi gini ya, kenapa di bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan? Karena jelas sudah apa yang kita dengar, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa ibadah sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya itu seperti orang yang melakukan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Apalagi kebaikan-kebaikan yang lainnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya para ulama itu menjelaskan tuba liman dakhala Ramadan. Sangat beruntung orang yang hidupnya bisa masuk, umurnya bisa menemui bulan Ramadan. Karena apa? Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah, ini yang baik ditiru ya, yang baik ditiru. Dalam kitab Risyadul Libat itu, karya Syekh Zainuddin Al-Malibari itu, ada seorang pemuda. Pemuda ini dikala masuk di bulan Ramadan, maka seluruh kemaksiatannya dia lepas, dia tidak akan melakukan. Dijelaskan dalam kitab itu ketika dia masuk di bulan Ramadan, berganti pakaian yang indah, terus mengharumkan pakaiannya, mengharumkan tubuhnya, karena ingin memuliakan di bulan Ramadan. Artinya pemuda ini nggak mau maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan, karena begitu juga kalau kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah, begitu juga kemaksiatan pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini sebuah apa ya, sebuah iming-iming kita, sebuah kalimat yang memberikan keoptimisan kepada kita bahwa ketika kita melakukan ibadah di siang hari atau malam dianjurkan untuk qiyamul lail, untuk melaksanakan sholat taraweh, maka jelas dosa-dosa kita selama 11 bulan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kembali ke cerita tadi anak muda, dan ketika itu anak muda sebenarnya sudah terkenal banyak melakukan kemaksiatan, tapi dia pintar. Ketika bulan Ramadan dia tanggalkan seluruh kemaksiatannya, dia tawajuh khusyuk di hadapan Allah Ta'ala. Kalau dulu kalau mungkin ada masjid di mana-mana seperti sekarang, mungkin anak muda itu selalu itikaf di masjid, tapi dia mengambil tempat yang teduh, yang tenang, dia berharap kepada Allah dosa-dosanya diampuni. Bahkan dalam satu kisah, pemuda ini kapundut, pemuda ini meninggal. Maka banyak ulama memimpikan, bagaimana keadaanmu di sana? Alhamdulillah, dosa-dosa saya diampuni oleh Allah karena saya ketika di bulan Ramadan mengagungkan betul di bulan Ramadan.
Ini yang menjadi landasan generasi-generasi kita. Kenapa kita di bulan Ramadan itu kita disuruh semangat? Kalau masalah lemes, masalah malas itu sudah biasa sih, karena tidak makan, karena tidak minum. Tapi yang jelas ini memang ditarbiyah kita, dididik kita. Bukan Ramadan itu kita bermalas-malasan, tidak. Bahkan kita ini jangan sampai rubah so'imin, banyak orang yang berpuasa min syamihi, dari puasanya itu dia mendapatkan ju'wal atas. Jadi dia hanya mendapatkan dahaga, mendapatkan lapar. Jangan sampai. Oleh karena ketika puasa malah tidak subuh gitu kan. Itu kan sama-sama wajib. Jadi bagi teman-teman anak-anakku sekalian, tetap ketika puasa menjalankan kewajiban. Puasa bukan sekedar dilihat orang, tapi puasa ini adalah penunjukan diri bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW tentang syariatnya ini menjadikan wasilah perantara kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Mbak Nadia, puasa bagi umat Muhammad saat ini itu lebih mudah daripada umat-umat dahulu. Karena umat-umat dahulu itu ada yang puasa itu di atas pohon terus, ada yang puasa itu tidak bicara, ada yang puasa itu dikatakan umatnya Nabi Isa itu puasanya itu sampai 21 jam. Jadi itu, kita ini kan hanya berapa jam. Nah, oleh karenanya bagi generasi-generasi muda itu jangan jadikan alasan ketika sahur malah tidak sholat. Ini kurang baik, dan kebaikan-kebaikan itu harus dilakukan karena memang ini musim panennya. Jadi kalau memang itu ada wasilah atau perantara ibadah yang mendekatkan kepada Allah, ya lakukan. Bahkan Allah itu dan Rasulullah itu menjelaskan orang yang memberi makan, orang yang memberikan berbuka itu sampai Allah itu menghargai, memberikan balasan seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun. Ini kan luar biasa gitu. Jadi untuk teman-teman anak-anakku remaja, maka jangan jadikan puasa ini malas-malas. Tapi kalau letih lesu itu memang sudah biasa di antara kita, tapi terutama yang wajib jangan ditinggalkan. Kalau kuat, kalau mampu silakan tambah dengan amal-amal sunnah lainnya. Terima kasih Pak. Terus untuk Pak Sariban, saya ingin bertanya, setiap sore kan pastinya kita melakukan tadarus ya Pak. Nah, tadarus itu emang diwajibkan harus selesai dalam 1 bulan full, yaitu 30 juz itu harus selesai Pak, atau sebagian saja boleh? Terima kasih Nadia ya. Jadi di bulan Ramadan ini identik dengan bulan Quran. Kita sudah tahu bahwa fadilah penting dalam ibadah di bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Quran. Tradisi yang berkembang di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, musola kita di antaranya anak-anak tadarusan. Apakah kalau tadarusan atau membaca Quran dalam bulan Ramadan ini harus khatam atau boleh tidak khatam? Memang idealnya bisa dikhatam, ya, ideal. Tapi kalau tidak bisa khatam ya sebisanya nggak apa-apa. Yang penting ada keistiqomahan dalam 30 hari itu punya waktu khusus setiap hari membaca Al-Quran. Apalagi saya sering mengikuti ngajinya Nyai Soleh itu, siapa-siapa yang berdoa pada saat majelis atau sendirian setelah menyelesaikan khatam Al-Quran, di situ ada 60.000 malaikat yang mengamini doa orang yang berdoa khatam Al-Quran. Mungkin bagi anak-anak kita, ayo kita suburkan tradisi membaca Al-Quran ini di musim panen di bulan Ramadan ini. Nanti tentu dampak positifnya nanti setelah Ramadan. Jadi sebagai umat muslim, membaca Al-Quran itu bagian dari gaya hidup Nadia ya. Karena kita tahu bersama bahwa nanti di alam barzah, di akhirat, huruf-huruf yang kita baca di Al-Quran kita itu akan memberi syafaat kita ya Ustaz ya. Itu yang menjadi penting.
Ini kalau kita lihat real di sekolah kita, Nadia, yang mungkin anak-anak kita bisa banyak dikategorikan ya. Ada yang ngapunten Ustaz, memang mungkin belum terbiasa ngaji betul. sejak kecil, belum sampai pada pengenal dulu, jadi kita mungkin juga prihatin, dan kita tidak boleh patah semangat anak-anak kita yang seperti ini ya, yang belum lancar dan seterusnya ini. Nah, nanti bagaimana Nadia di komunitas remaja Isda itu di musola kita itu nanti juga ada kebiasaan mengaji pagi yang itu nanti tidak sekedar yang lancar saja, juga mengimbaskan kemampuan membaca Al-Qur'annya pada teman-teman yang lain. Kesimpulannya, sebaiknya memang saya sendiri agak ngebut, jadi setelah Nadia Pasar ini punya jadwal baca taraweh, dia teman-teman kan pakai speaker, Pasarin ngaji sendirian 1 juz. Nanti habis subuh 1 juz. Ini sudah juz 20 masuk 28 insyaallah. Ya nanti itu kamu butuh giroh semangat ya kita ya, semangat. Kadang yang ngantuk-ngantuk tidak apa-apa, itu bagian dari tadi di awal kita. Memang untuk baik, untuk dipaksa oleh Allah. Untuk perjuangan ya Pak ya. Iya, ya, makasih Nadia. Sekarang untuk Ustadz Saleh, saya mau bertanya bagaimana cara mengedukasi anak-anak remaja sekarang, karena kan pastinya di bulan suci Ramadan ini menjalankan kebaikan itu kan cukup sulit ya Pak untuk anak remaja sekarang. Banyak yang aura-auran tuh Pak, kayak misal nggak puasa, terus sholatnya juga nggak terjaga dengan alasan mereka ini terlalu banyak kegiatan, terus juga ada pokoknya itu ada sesuatu yang membuat mereka itu tidak menjalankan kewajibannya. Itu bagaimana cara kita mengedukasi mereka Pak? Ya, cara mengedukasi yang pertama memang harus diberikan pemahaman antara targhib wa tarhib. Apa itu targhib itu? Targhib itu sesuatu yang membuat mereka semangat. Artinya adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu targhib, sehingga mereka bersemangat. Dan disampaikan juga dengan adanya tarhib. Tarhib itu ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Kembali tadi definisi iman. Makanya kalau mereka mempunyai rasa iman, harus menjalankan rukun Islam secara sempurna, secara kafah. Nah, salah satunya ya tadi ditarghib, artinya ada fadilah-fadilah keutamaan yang harus mereka dengar, mereka dimengerti. Dan juga mereka juga harus ditarghib, ancamannya seperti apa. Kenapa demikian? Memang anak-anak itu kadang-kadang terpengaruh dengan lingkungan. Kalau mereka itu lingkungannya tidak biasa berpuasa, disuruh puasa sendirian itu Sulit, Pak. Apalagi seumur-umur anak-anak kita SMP itu kan memang sulit kan itu. Karena memang temannya laki-laki, lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi. Coba kalau mereka di pondok pesantren, meskipun dia malas tapi lingkungannya kok sama puasa, akhirnya kan ikut puasa. Meskipun tidak lillahi ta'ala, karena linnas. Karena temannya kan gitu. Nah, selain itu juga ada peran penting orang tua. Lagi dan lagi ya keluarga, orang tua kita ini ngapunten ya, bisa melakukan kebaikan sampai hari ini karena dari kecil itu kita selalu dimarahin orang tua ketika kita malas ngaji, malas puasa, bahkan diceritani yang cerita ini ada yang membuat semangat, ada yang membuat kita takut kan. Akhirnya sampai sekarang kita ya sesuai dengan kebiasaan dari kecil. Jadi dari keluarga itu adalah madrasatul ula, tempat menimba ilmu yang pertama itu di rumah. Lagi-lagi antara sekolahan dengan rumah harus bersinergi, tidak bisa di rumahnya dibiarkan saja, nggak bangun tidur dibiarkan. Meskipun Bapak Ibu guru dan kami sebagai asatidz itu selalu memotivasi, tapi di rumah dimentahkan oleh orang tua itu kan. Jadi mentahkan orang tua, akhirnya anak kan tidak
apa ya, anak ya akhirnya tidak takut dan tidak konsisten. Yang semula di sekolah semangat untuk menjalankan kebaikan, akhirnya di rumah kan kendor. Hati ini kan bolak-balik kan gitu. Makanya bagi orang-orang tua, kami sebenarnya mensukseskan apa yang diidam-idamkan oleh orang tua agar anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak yang beradab, anak yang solih-solihah. Tapi setidaknya kami juga butuh kerjasama. Kalau di rumah anak-anak terlambat sholat, maka gigilah atau selalu mengingatkan kepada mereka, ayo sholat. Dan lagi memang orang tua juga harus memberikan contoh uswah yang baik, bagaimana anak ini juga meniru perilaku orang tua. Di sekolah kita tinggal menguati, kita tinggal mengarahkan, kita tinggal mengarahkan bagaimana yang benar sesuai dengan akhlak, sesuai dengan tuntunan daripada agama itu. Berarti peran orang tua itu sangat penting ya Pak? Sangat penting. Lingkungan terdekat. Untuk Pak Syarif, bagaimana cara kita mengatur waktu ibadah kita dengan belajar Pak? Soalnya waktu itu ya mungkin ini salah saya Pak ya, emang salah saya. Kan saya ada ulangan kebetulan. Nah itu kan sudah memasuki waktunya sholat taraweh. Saya sudah dibilang sama mama saya untuk ayo dek cepat sholat taraweh. Saya nggak usah sholat taraweh ya mas, saya ada ulangan. Saya bilang gitu. Nah, kenapa nggak sholat taraweh? Saya ulangan pak, nggak usah. Akhirnya saya nggak sholat taraweh pak. Ternyata, iya. Nah itu bagaimana pak cara kita mengatasinya? Iya, terima kasih Nadia ya. Ini Pak Syarif pernah jadi siswa ya. Iya betul. Sebelum jadi guru ya. Saya itu dinasihati guru saya dulu. Cung ya, nak ya bahasanya. Kalau kamu melakukan perintah Allah, nanti hidupmu akan ditata oleh Allah. Jadi kalau tadi dilema ulangan itu belajar atau sholat tarawih, Iya, dilema banget Pak. Dilakukan keduanya. Jadi tanpa meletakkan kepentingan belajar itu yang nomor satu, tidak. Jadi kalau waktunya tarawih ya tarawih lah, gitu. Nanti kalaupun tidak bisa tarawih berjamaah, mungkin tarawih sendirian di rumah dah. Tapi lakukan dulu pada waktunya itu. Nanti baru setelah itu belajar. Jadi kesan yang muncul kan belajar supaya nilainya bagus kan. Kalau tarawih nilainya jelek kan itu pikiran kita kan. Iya betul. Kan sekarang hanya dibalik. Nanti kalau kita tarawih Allah pasti menolong kita ya, nilai saya akan bagus. Jadi walaupun durasi belajarnya tidak panjang, nanti Allah membuat pemahaman kita yang panjang. Ya. Keyakinan itu dibangun dulu ya, Jadi apalagi Nadia dalam belajar itu yang kita cari kan bukan nilai, bukan, tapi ilmu yang manfaat. Ya. Nah ini kan ilmunya yang manfaat. Nah yang menjadikan manfaat ilmu itu bukan kita sebagai pembelajar ini tidak, dan bukan ilmu itu sendiri, tapi yang punya diri kita dan yang punya ilmu siapa? Allah. Jadi resepnya Nadia lakukan apa yang diperintah Allah dan toh belajar itu juga perintah Allah toh. Tidak ada Allah tidak belajar. Nah ini bagaimana kita punya kebijakan hidup, gaya hidup. Nah ini masih tiap-tiap orang kan berbeda. Ada loh yang pada waktu Ramadan ini anak-anak kita yang dua bentar dari sampai malam. Tapi nah dia punya waktu nanti setelah sahur dia belajar. Sehingga seni belajar ini setiap individu perlu mengatur diri. Dan kata kuncinya apa? Tanggung jawab. Bahwa saya ini kelak nanti akan mandiri, akan lepas dari orang tua. Saya harus punya ilmu saya harus manfaat. Dengan ilmu saya yang manfaat itu nanti hidup saya akan mandiri. Nah, kemandirian, kemanfaatan ilmu itu yang mengendalikan segalanya. Allah, karena itu lakukan perintah Allah dengan dibersamai melakukan ikhtiar untuk terus belajar. Untuk Ustaz Soleh, apa saja hikmah yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita? Hikmah puasa Pak.
puasa itu sebenarnya ada 4 hal ya sebenarnya ya. Maka Nabi pernah mengatakan al jannatu mustaqotun ala arba'ati nafarin. Surga itu rindu dengan 4 golongan. Yang pertama adalah hafidul lisan. Hikmah dari puasa ini kita menjaga lisan. Karena sebenarnya 4 ini itu berada pada amaliyah amaliyah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa pasti akan hafidul lisan, dia akan menjaga lisannya. Bagaimana berbicara yang jorok, merendahkan, ghibah, namimah, saksi palsu, bohong, mencuri dan lain sebagainya. Itu awalnya adalah hafidul lisan. Makanya orang yang berpuasa itu kan termasuk dirindukan surga. Orang yang hafidul lisan juga dirindukan surga. Makanya puasa itu sebenarnya di situ diajarkan banyak kebaikan yang kita dapat. Hanya ketika kita puasa, hikmah dengan berpuasa tidak hanya menahan makan dan minum saja, tapi juga menahan mulut agar tidak merendahkan, apalagi memfitnah, apalagi menggunjing, apalagi membicarakan kejelekan orang lain. Ini Allah tidak suka. Terus yang kedua adalah talil Quran. Talil Quran itu orang yang membaca Al-Quran. Nah itulah kenapa di ulama-ulama kita dulu sampai sekarang kita itba mengikutinya. Kenapa setiap Ramadan itu ada tadarus di mana-mana? Ya karena tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Sarifan tadi, memang bulan ini adalah bulan Quran. Unzila fihil Quran. Maka di Quran sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran. Maka karena diturunkan Al-Quran untuk apa? Bukan untuk penghias di lemari, di bipet, itu enggak, untuk dibaca. Akhirnya ulama-ulama kita itu kan ayo baca Al-Quran, akhirnya tadarus sampai turun-temurun sampai ratusan tahun. Sekarang kita membiasakan Al-Quran biar tidak lupa Al-Quran, dan membacanya pun fadilahnya luar biasa kan gitu. Talil Quran gitu kan. Talil Quran ini ya yang dilakukan oleh orang berpuasa ya talil Quran kan. Makanya ada target sekian juz. Kalau beliau masuk ke juz berapa? 28. Saya kalah. Pokoknya saya tiap hari itu ngaji Quran gitu ya. Tapi kan saya terus terang belum punya target. Karena kadang hari akad. Awalnya mengerti. Baru sadar ketika mau habis baru sadar gitu. Alhamdulillah itu punya target. Itu luar biasa itu. Terus yang ketiga adalah wamut imul jian. Wamut imul jian itu memberikan makanan bagi yang lapar. Makanya di kita kebiasaan Indonesia itu, kebiasaan orang-orang Indonesia itu ketika mau berbuka puasa banyak mereka yang buat takjil. Kadang-kadang kan dibuat jadwal gang 1 hari Senin, gang 2. Itu sebenarnya adalah kebiasaan yang sangat-sangat baik, budaya yang sangat baik. Kenapa? Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar itu dirindukan surga. Lapar di sini bukan hanya orang yang menjalankan puasa, bukan. Orang yang lapar termasuk fuqara wal masakin, termasuk para musafir, itu kan juga lapar kan. Itu ketika kita memberikan minuman, ketika kita memberikan makanan, itu surga merindukan kita. Senang banget. Makanya itu sudah amalan yang sudah masuk di puasa. Yang keempat, puasa sendiri, wasoimu Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu juga dirindukan surga. Makanya keempat hal ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita tadi. Ayo nak, kita puasa. Kalau mungkin kamu dulu di luar bulan puasa selalu ngobrol, kalau bahasa kerennya sekarang anak-anak muda lah di warung kopi itu kan sampai berlarut-larut. Sekarang jaga waktumu. Karena yang saya berikan tambahan tadi, anak yang ketika setelah sahur tidur lagi itu kan rasa kantuk. Kantuknya itu masih ada. Kenapa? Waktu tidurnya kurang.
Makanya dibatasi, harus punya harus punya SOP yang jelas. Saya harus tidur jam sekian. Karena kekuatan fisik orang itu berbeda-beda. Ada yang sehari tidur 2-3 jam itu biasa. Iya. Ini saya hitung itu baru tidur tuh kurang lebih 3 jam kayaknya kulon ini. Atau mungkin belum ada 3 jam saya pada hari ini, karena tadi malam 3:30 itu sudah setengah 3 ya ini. 2:30 sudah qiyamul lail, sampai saat ini belum tidur karena ada tugas ini kan gitu. Nah, laki-laki teman-teman yang kantuknya tinggi itu tidurnya harus terpenuhi. Standarnya sih 8 jam. Cuman kita ini tidur sampai 8 jam, seumur saya, seumur beliau kayaknya sulit 8 jam. Kalau mungkin seumur dia bisa lah 8 jam kan. Kita kan aktivitasnya banyak. Mungkin kita ideal sehari itu berapa sih? 3, 5, 6 jam sudah bagus. Makanya teman-teman, anak-anakku itu tidur yang tidur di awal, bangun awal. Itu luar biasa. Kebiasaan Kementerian Pendidikan. Oh gitu. Tidur jam 9 sudah jam 9. Oh, kita tidak apa-apa kok. Nanti kalau bangun jam 3 ya kita belajar tadi kan. Ya itu mungkin ada tambahan dari beliau. Ada tambahan? Ya, terima kasih. Sangat lengkap apa yang disampaikan oleh Yai Soleh tadi tentang puasa. Jadi bulan di kitab lain yang sering dibaca oleh Yai Soleh di Masjid Rahmatullahi Nasibat ya. Orang itu kan akan menjadi hamba Allah yang mulia kalau punya 3 kebiasaan yang sedikit makan, sedikit makan termasuk sedikit minum, sedikit bicara dan sedikit tidur. Mungkin kalau kita belum bisa sedikit tidur ya sedikit makan, sedikit minum dan sedikit bicara itu di puasa Ramadan itu yang perlu terus kita biasa hingga menjadi manusia yang produktif dengan puasa, dan yang menjadi penting sekali adalah bagaimana dengan puasa ini kita akan lapar nanti ya. Kita dengan lapar menyadari betapa kita tidak berdaya. Iya kan? Nanti sebentar nanti pukul 2 kita akan sudah ngelelet ya. Ringkih. Karena kita ini ringkih maka tidak pantas kalau kita sombong. Iya ya. Biar cantik tidak boleh sombong kecantikan. Iya, pasti. Mungkin Pak Tari punya gelar ya, tidak boleh sombong gelarnya. Jadi soalnya kan alim ya, tidak boleh sombong. Jadi kita sombong itu melawan diri sendiri. Yang terakhir ya tadi sombong melawan diri sendiri. Iya. Sombong melawan diri sendiri, dan yang pesan kepada anak-anak itu kalian bahwa dengan ringkih ini kita tidak makan menyadari betapa orang miskin ini seperti ini ya, orang yang tidak bisa membeli makanan pokok untuk diri ini seperti ini, sehingga kita harus peduli pada orang lain yang membutuhkan, sehingga selepas Ramadan kita harus saling berpeduli kepada teman-teman kita yang butuh bantuan kita. Insya Allah kalau kita sudah tidak sombong, kita peduli dengan orang lain, maka komunitas kita nikmat ya, indah sekali. Dan itu latihannya di bulan Ramadan. Demikian dia ya. Nah, jadi tadi pertanyaan dari saya, Nadia, sudah dijawab oleh Ustadz Soleh dan Pak Sariban. Jawabannya benar-benar hebat banget ya teman-teman. Sebagai edukasi kita, anak remaja sekarang yang biasanya itu suka malas-malesan ketika beribadah di bulan Ramadan. Semoga jawaban beliau bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Ya Pak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Nadia Eka Fatou Fibrianti. Mohon maaf jika ada salah kata. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.